Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 7 Oktober 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara George Kim dari Malaysia. Silahkan Saudara George. Renungan pagi kita pada hari ini, 7 Oktober 2021, bertajuk Kristus adalah pokok anggur yang sejati. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yohanes 15 ayat 1. Mereka yang ingin mengikuti Kristus harus percaya kepadanya. Mereka harus membuka hati untuk menerimanya sebagai pengikut yang setia. Mereka harus tinggal di dalam Kristus, sama seperti cabang yang tinggal di pokok anggur yang hidup. Ada penyatuan vital yang terbentuk antara induk dan cabang, dan buah yang sama muncul pada cabang yang terlihat di atas pohon. Dengan demikian, Tuhan akan bekerja melalui agen manusia yang mempersatukan dirinya dengan Yesus Kristus. Mereka yang memiliki kepercayaan yang abadi kepada Kristus akan seperti Henokh, memiliki perasaan akan kehadiran Allah yang abadi. Mengapa ada begitu banyak orang yang merasa berada dalam ketidakpastian dan merasa bahwa mereka adalah anak yatim? Itu karena mereka tidak menumbuhkan iman kepada jaminan berharga bahwa Tuhan Yesus adalah pemikul dosa mereka. Atas nama mereka yang telah melanggar hukum, Yesus mengambil sifat manusia sebagai manusia dan menjadi seperti kita agar kita bisa memiliki kedamaian dan jaminan abadi. Kita memiliki penasihat di surga, dan siapapun yang menerima Dia sebagai juru selamat pribadinya tidak ditinggalkan sebagai seorang yatim piatu untuk menanggung kutuk dosanya sendiri. Kita harus setiap hari menumbuhkan iman, setiap hari merenungkan Dia yang telah mengatasi masalah kita, yang adalah imam besar yang berbelas kasihan dan setia. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, bukan dalam beberapa hal, tetapi dalam semua hal seperti kita, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bahkan sekarang di surga, Dia menderita kesengsaraan kita. Dan sebagai juru selamat yang hidup, sebagai pembela, Dia membuat pengantaraan bagi kita. Kita harus menjalankan iman setiap hari, dan bahwa iman hendaklah bertumbuh setiap ketika kita menyadari bahwa Dia tidak hanya menebus kita, tetapi telah mengasihi kita dan membasuh kita dari dosa-dosa kita dengan darah-Nya sendiri, dan telah menjadikan kita raja dan imam bagi Allah dan Bapa. Terima kasih atas penata layanan Saudara George. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Sungguh amat jelas renungan hari ini bahwa memang kita harus tinggal di dalam Yesus. Untuk menjelaskan hal ini, Yesus menggunakan perumpamaan pokok anggur yang benar. Sekedar mengulang, kembali kita lihat ilustrasi berikut ini.
Di dalam Yohanes pasal 15, hanya ada 3 pemeran utama, yaitu pertama, Allah Bapa yang adalah pengusaha, kemudian kedua, Yesus Kristus yang adalah pokok anggur yang benar, serta yang ketiga, murid-muridnya atau umat-umatnya yang adalah ranting-ranting dari pokok anggur yang benar tersebut. Perhatikan kisah perumpamaan tersebut. Yang merawat pokok anggur dan ranting-rantingnya adalah Allah Bapa, Sang Pengusaha. Itu sebabnya Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Apakah makna tinggal di dalam Yesus? Science of the Times, Januari 24, tahun 1878, paragraf 4, berkata, Kristus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya." Manusia melalui persatuannya dengan yang tak terbatas melalui Yesus Kristus akan menghasilkan pekerjaan baik. Inilah maknanya tinggal di dalam Yesus, yaitu agar kita terhubung dengan yang tak terbatas. Siapakah Dia? Yang tak terbatas itu adalah Allah Bapa, Sang Pengusaha. Jadi, kita dapat bersatu dengan Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Hal ini selaras dengan perkataan Yesus sebelumnya dalam Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya ada satu jalan kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, Anaknya Bapa. Dan hanya ada satu cara untuk kita dapat dirawat oleh Bapa, yaitu dengan tinggal di dalam Yesus Kristus, Anaknya Bapa. Serta hanya ada satu jalan agar kita dapat bersatu dengan Allah Bapa, yaitu melalui Yesus Kristus, Anaknya Bapa. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 297 paragraf pertama yang menjelaskan, mereka yang ingin mengikuti Kristus harus percaya kepadanya. Mereka harus membuka hati untuk menerimanya sebagai pengikut setia. Mereka harus tinggal di dalam Kristus seperti cabang yang tinggal di pokok anggur yang hidup. Dengan demikian, Tuhan akan bekerja melalui agen manusia yang mempersatukan dirinya dengan Yesus Kristus. Sebelum kita lanjutkan, ada koreksi minor tetapi vital. Perhatikan yang ditandai warna kuning. Di dalam bahasa Inggris, Nyonya White menuliskan, "They must open the heart to receive him as an abiding guest." Yang oleh IPH diterjemahkan menjadi, mereka harus membuka hati untuk menerimanya sebagai pengikut setia. Ini tidak tepat. Mengapa? Karena kita menerima Yesus dalam hati kita bukan menjadikan Yesus sebagai pengikut yang setia, tetapi sebagai tamu yang tetap tinggal di dalam, atau abiding guest. Kata abiding artinya tinggal di dalam, dan guest artinya tamu. Jadi, abiding guest adalah tamu yang tinggal di dalam, yaitu di dalam hati kita. Mengapa koreksi ini penting sekali? Karena dengan menerima Kristus tinggal di dalam hati kita, itulah wujud persatuan kita dengan Yesus. Lalu apa yang terjadi bila kita bersatu dengan Yesus? Perhatikan kalimat akhir kutipan ini, di mana dikatakan, Tuhan, yaitu Bapa, akan bekerja melalui agen manusia yang mempersatukan dirinya dengan Yesus Kristus, Anaknya Bapa. Inilah pentingnya untuk kita tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal dalam hati kita, abiding guest. Kemudian, dalam Testimony for the Church nomor 7, halaman 61, paragraf 3, berkata, Kristus adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah pokok anggur, kita ranting-rantingnya. Kita harus menerima makanan dari pokok anggur yang hidup. Inilah pentingnya tinggal di dalam Yesus. Di dalam Yesus kita menjadi bersatu dengan Bapa, dan di dalam Yesus kita menerima makanan, yaitu makanan rohani, agar kita menghasilkan buah-buah, yaitu buah-buah roh. Roh Nubuat menyatakan akan hal ini dalam The Review and Herald September 11 tahun 1883 paragraf 9 yang berkata, Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ranting pokok anggur dipelihara dari pokoknya, menjadi subur dan berbuah. Tandanya yang kaya dan harum membuktikan persatuannya dengan pokok anggur yang hidup.
Jadi, orang Kristen yang tinggal di dalam Yesus akan menghasilkan buah. Dalam watak dan kehidupan akan terwujud seperti tandan buah anggur, karunia roh yang berharga. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak satu pun dari buah-buah ini akan hilang dalam kehidupan seseorang yang di dalam jiwanya Roh Kristus tinggal. Jelas sekali bahwa roh yang dimaksudkan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 adalah Roh Kristus. Sebab Kristuslah yang mengerjakan buah kebenaran tersebut. Buah-buah roh adalah buah-buahnya Roh Kristus. Karenanya kita harus tinggal di dalam Yesus agar menghasilkan buah. Menghasilkan buah ini suatu pekabaran vital. Mengapa? Karena buah-buah roh itu adalah bukti bahwa kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Mengapa bukti buah-buah ini perlu kita miliki? Perhatikan penjelasan berikut dari 1888 Materials, halaman 132, paragraf 2, yang menyatakan, Saudara-saudara, saya ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana kita bisa datang kepada Allah dengan keyakinan penuh iman jika kita tidak menghasilkan buah yang membuktikan perubahan yang dilakukan dalam diri kita oleh kasih karunia Allah? Tidak ada buah yang menunjukkan bahwa kita berada dalam persekutuan dengan Kristus. Bagaimana kita bisa mendekati Allah dalam iman dan tinggal di dalam Kristus dan Dia di dalam kita ketika dengan perbuatan kita menunjukkan bahwa kita tidak menghasilkan buah? Saudaraku dalam Tuhan, ini sungguh suatu amaran yang penting sekali bagi kita. Kenapa? Sebab Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 2 yang berbunyi, Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudaraku dalam Tuhan, kita yang adalah ranting-rantingnya Yesus, jika tidak berbuah, dipotong oleh Allah Bapa yang adalah sang pengusaha. Nah, jika dipotong dari pokok anggur, apakah kita bisa hidup? Tentu tidak bisa. Kita mati. Itu sebabnya Nyonya White bertanya, bagaimana kita bisa datang kepada Allah Bapa dengan penuh keyakinan iman jika kita tidak menghasilkan buah? Apakah bisa? Tidak bisa. Sebab ranting yang tidak berbuah dipotong, mati. Karenanya tidak mungkin datang kepada Bapa bila mana kita tidak berbuah. Sebab buah tersebut adalah bukti bahwa kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Dan ingat bahwa Yesuslah satu-satunya jalan untuk kita dapat datang masuk kepada Bapa. Nah, jika demikian, apa yang membuat kita tidak berbuah? Yesus berkata, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat 4. Artinya, meski kita mengaku ranting-ranting Yesus, tetapi jika kita tidak tinggal di dalam Yesus, maka kita tidak dapat berbuah dan akhirnya mati. Makna tinggal di dalam Yesus adalah mempunyai hubungan persatuan dengan Yesus terus-menerus. Nah, jika kita tidak tinggal di dalam Yesus, maka itu sama dengan terputus hubungan dengan Yesus. Karenanya kita tidak dapat berbuah dan akhirnya binasa. Perhatikan ilustrasi berikut ini, yang menjelaskan tentang siklus pertumbuhan pokok anggur sampai berbuah. Waktu yang dibutuhkan sekitar 6-7 bulan, yaitu dari mulai musim semi sampai musim gugur. Artinya, untuk berbuah itu membutuhkan suatu proses, dan proses tersebut membutuhkan waktu. Kita tidak dapat tiba-tiba berbuah. Kita harus tinggal di dalam Yesus terus-menerus, tetap terhubung dengan Yesus, tetap bersatu dengan Yesus setiap hari, setiap saat, agar pada akhirnya kita dapat berbuah. Sebab Yesuslah pokok anggur yang benar itu. Kita harus tetap terhubung kepada pokok anggur yang benar dan menerima sari makanan daripadanya, yaitu rohnya, agar kita dapat berbuah.
Kita tidak bisa putus sambung dengan Yesus. Kita harus tersambung terus dengan Yesus. Nah, yang lebih ngerinya adalah gereja Advent yang sekarang ini mengajarkan untuk tersambung dengan Allah Roh, yang mana Allah Roh ini bukanlah Yesus. Nah, karena Allah Roh bukanlah Yesus, maka mereka yang menerima Allah Roh tinggal dalam hati mereka, itu sama dengan tinggal di luar Yesus. Apakah bisa berbuah? Tentu tidak bisa. Dan jika tidak berbuah, apakah bisa datang kepada Bapa? Oh, tidak bisa. Malah dipotong. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, kebenaran tentang Allah yang benar dan anaknya bukanlah isu sampingan. Ini kebenaran vital. Ini hidup dan mati. Ini masalah keselamatan. Salah pilih, fatal akibatnya. Mau selamat, kita harus selalu terhubung dengan Yesus, anak Allah, agar dirawat oleh Bapanya, sehingga pada akhirnya kita berbuah. Lalu bagaimana dengan roh? Ingat kembali pernyataan roh nubuat berikut ini dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, bab 73, halaman 320 paragraf pertama, yang menjelaskan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya. Rohnya siapa? Rohnya Kristus. Tinggal dalam Yesus artinya selalu menerima roh Kristus. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Saluran perhubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allahnya. Sebagaimana carang pokok anggur senantiasa mengisap sari dari pokok anggur yang hidup, demikian juga kita harus berpaut pada Yesus dan menerima daripadanya oleh iman, kekuatan, dan kesempurnaan karakternya sendiri. Tinggal dalam Kristus artinya selalu menerima roh Kristus. Jelas sekali. Kita bukan menerima roh yang lain atau Allah roh, bukan. Tinggal dalam Yesus artinya menerima rohnya Kristus itu sendiri. Roh Kristus itulah sari pokok anggur atau kehidupan bagi kita ranting-rantingnya. Dan dengan berpaut pada Kristus yang adalah pokok anggur yang benar, maka kita menerima dari Yesus kekuatan dan kesempurnaan karakternya, yang adalah buah-buah roh itu. Jadi, roh yang dimaksudkan adalah rohnya Kristus itu sendiri dan bukan oknum lain yang kaum Trinitas sebut sebagai Allah roh. Bukan. Nah, coba saudara baca Yohanes 15 secara keseluruhan. Hanya satu kali disebutkan kata roh, yaitu roh kebenaran, yang adalah sang penghibur. Saudara bisa baca dalam Yohanes 15 ayat 26. Selebihnya hanya berbicara tentang Bapa, Anak, dan para murid, yaitu umat-umatnya. Mengapa demikian? Karena manuskrip Releases volume 2 halaman 337 paragraf pertama menyatakan, Yesus datang kepada Anda sebagai roh kebenaran. Pelajari pikiran roh, konsultasikan dengan Tuhanmu, ikuti jalannya. Saudaraku dalam Tuhan, roh kebenaran itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Karena memang Yesus adalah sang kebenaran, maka roh kebenaran adalah rohnya Yesus, atau yang disebut roh Kristus. Dan roh Kristus tersebut dilambangkan dengan sari pokok anggur atau getah pokok anggur yang menjadi makanan bagi ranting-rantingnya, agar kita berbuah. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, bagi mereka yang masih bergumul, banyak berdoa dan sungguh-sungguh berdoa agar saudara dapat membuat pilihan yang benar. Sebab kebenaran sudah nyata dan jelas, terang benderang, bahwa Allah Bapa itulah satu-satunya Allah yang benar, dan kita terhubung dengan Dia melalui anaknya yang tunggal, anak yang Bapa peranakan, yaitu Yesus Kristus, dan kita terhubung dengan Yesus dengan menerima rohnya Kristus. Adalah doa kami bagi kita semua, agar masing-masing kita membuka hati agar Yesus dapat masuk melalui kehadiran rohnya, yaitu roh Kristus. Maka kita bersama-sama mengalami pertumbuhan dan dirawat oleh Allah Bapa, sehingga akhirnya kita berbuah. Kita dapat datang kepada Bapa dan menerima kehidupan yang kekal itu. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang terang benderang ini, bahwa untuk kami dapat berbuah dan datang kepada Bapa, kami harus tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Dan itu caranya dengan menerima terus-menerus kehadiran Roh-Nya Kristus di dalam hati kami. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini. Ubahkan masing-masing kami menjadi serupa dengan Anak-Mu. Berbuah buah-buah Roh. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.